Iya. kepanjangan dari Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting. Wah. Lembaga Pengembangan Cabang Ranting, singkatannya akronimnya LPCR. Oh Ini gitu. adalah lembaga baru di PP Muhammadiyah, hasil muktamar satu abad Yogyakarta. Pas satu abad muktamar ya, pas satu abad Muhammadiyah, lahirlah lembaga baru di Muhammadiyah namanya LPCR, Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting. Ide awalnya sudah muncul di Muktamar Malang sebenarnya, tapi belum jadi keputusan muktamar. Nah, waktu itu kemudian Pak Haidar Nasir kemudian memunculkan ide ini di muktamar dan disambut oleh seluruh peserta muktamar, didukung terutama oleh Jawa Tengah yang memang sebelumnya juga punya ide yang sama, perlunya lembaga di Muhammadiyah yang khusus memikirkan cabang dan ranting. Nah, di Muktamar Jogja itulah kemudian diputuskan lahirnya lembaga baru di Muhammadiyah namanya Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Muhammadiyah. Nah, ini latar belakangnya banyak kenapa lahir Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting ini. Antara lain memang pada waktu itu banyak cabang ranting yang mengalami kelayuan, ya, Oke. mengalami kehilangan daya juang, mengalami kehilangan gairah itu dalam bermuhammadiyah. Kenapa muncul sebab yang kedua, yaitu pada waktu itu terjadi euforia politik, euforia Oh. kehidupan berdemokrasi, yang orang lebih tertarik dunia politik, partai politik praktis daripada Betul. mengurus Muhammadiyah. Itu. Kalau politik praktis kan akan dapat kursi, dapat duit, dapat macam-macam. Waktu itu terjadi eksodus banyak aktivis Muhammadiyah yang kemudian lebih berkhidmat di partai politik. Akhirnya partai politiknya beda-beda, Muhammadiyah warganya terpecah belah. Nah, kemudian ranting Muhammadiyah nggak terurus, cabang Muhammadiyah nggak terurus di beberapa daerah seperti itu. Terus juga latar belakangnya hadirnya akibat dari euforia politik itu juga kebebasan demokrasi, lahirlah kelompok-kelompok agama, ya toh. Iya. Ada yang istilahkan internasional dan sebagainya, itu masuklah paham-paham agama yang berasal dari luar negeri. Ada Ikhwanul Muslimin yang di Indonesia jadi PKS, ada Ibu Tahrir, ada macam-macam lah ya, tumbuhnya berbagai kelompok baru yang kemudian menjadikan Muhammadiyah dan NU bukan sebagai dua-duanya ya, bukan satu-satunya, bukan sebagai dua-duanya. Dulu kan ya paling orang taunya NU Iya, Muhammadiyah. betul. Euforia politik itulah kemudian muncul banyak organisasi yang menawarkan berbagai paham penampilan Islam yang macam-macam. Ada yang mengutamakan pernah berpenampilan berjenggot bertanah congkrang, ada yang tiap hari bicara khilafah, ada yang politik itu menjadi pilar utama dan sebagainya. Akhirnya banyak anak-anak muda yang tertarik pada isu-isu baru itu dan kemudian kurang tertarik bermuhammadiyah. Nah, kemudian diadakanlah LPCR itu, Lembaga Pengembangan Cabang Ranting, agar cabang ranting itu ada yang memikirkan. Iya. Meskipun sebenarnya, adik-adik, tugas utama yang memikirkan ranting itu ya cabang. Tugas utama memikirkan mengembangkan cabang itu pimpinan daerah. Betul. Tetapi kan tidak semua pimpinan daerah, tidak semua pimpinan cabang itu hidup dan jalan bagus. Maka LPCR ditugasi untuk itu agar cabang ranting ini tetap ada yang memikirkan meskipun di beberapa daerah cabangnya kurang maju, daerahnya kurang maju, tapi kita gerakan agar semua jaringan Muhammadiyah itu sekarang bisa mengembangkan cabang ranting, kalau bisa tambah jumlahnya, ya, dan kalau bisa lagi tambah kualitasnya. Gitu. Oke, berarti LPCR ini benar-benar kayak sebuah tim ad hoc ya kalau misalnya dalam suatu organisasi gitu kan. Jadi Ya, betul. kayak lembaga khusus gitu memang untuk mendukung cabang dan ranting gitu. Khusus dan juga penting, Mbak Heeh, Indah. betul. Dan bukan hanya untuk menambah kuantitasnya, tapi juga memperbaiki kualitasnya gitu. Betul ya Pak Jamal ya? Ya, betul. Jadi lembaga ini nanti karena dia ad hoc, nanti lembaga ini
keberhasilannya ketika sudah dibubarkan. Oh, gitu ya Iya. Pak gitu ya. Yang KPK itu kan seharusnya tidak ada. Kalau polisi, jaksa berjalan baik, seharusnya kan KPK itu nggak ada. Iya, betul, betul. Tapi persoalannya kalau KPK juga tidak berfungsi, yang lain juga berfungsi, terus gimana coba bayangkan? LPCR ini harus berfungsi sebagai lembaga ad hoc. Nanti kalau cabang ranting sudah hidup semuanya, maka LPCR dibubarkan. Karena sudah nggak ada yang diurusi, mereka sudah hidup semuanya. Nah, tapi itu kapan masalahnya akan terwujud kan? Malah itu ya Mbak ya, justru yang berhasil nanti malah yang dibubarkan itu tadi. Betul, jadi karena memang udah berhasil dan kayak tugasnya udah selesai gitu ya Pak ya? Ya begitu. Nah sejauh ini Pak, apalagi dari itu udah cukup lama ya, waktu satu abad muktamar. Satu abad Muhammadiyah itu. Ya. Berarti tahun berapa ya waktu itu ya? Tahun 2005. Wah itu udah cukup lama. Dan 2010. Oh 2010. Ya. Nah itu udah cukup lama, sekarang tahun 2022. Apa aja sih Pak saat ini yang sudah dilakukan gitu? Mungkin bisa dikasih tahu garis besarnya saja. Ya. Kan tugas utama, visi utamanya itu menambah jumlah cabang menjadi 60% dari jumlah kecamatan dan mengembangkan ranting menjadi 40% dari jumlah kelurahan. Oke. Gitu. Karena saat ini jumlah cabang di Indonesia dari jumlah kecamatan itu ada 54%. Jadi masih kurang 6% lagi. Kalau cabang terus mengalami progres lebih cepat dibanding ranting. Iya. Hampir 60% nih, hampir 60% untuk mencapai 60% itu sangat memungkinkan. Yang berat ini amanah muktamar mengembangkan ranting menjadi 40% dari jumlah kelurahan. Karena saat ini jumlah ranting kita baru sekitar 17% dari jumlah kelurahan yang ada. Jadi memang itu tugas berat bagi LPCR, khususnya yang ranting. Kalau cabang insya Allah itu bisa lebih mudah diwujudkan karena memang potensi untuk jadi 60% sangat besar. Pemekaran kecamatan dan sebagainya memungkinkan untuk bertambah. Kalau ranting ini memang jauh, kalau targetnya 40%, sekarang baru mau 20%. Tapi ya nggak apa-apa, wong jangka panjang kan. Betul. Itu jadi itu visi utamanya. Kemudian program-programnya banyak, yaitu melakukan membangun big data, dokumentasi data. Yang di LPCR kita punya program SICARA, Sistem Informasi Cabang dan Ranting. Wow. Jadi cabang ranting itu SICARA ya, melalui SICARA Sistem Informasi Cabang Ranting, kita ingin mendata jumlahnya berapa, amal usahanya apa saja, kegiatannya apa saja, warganya berapa, problem sosial, politik, ekonominya apa saja, itu masuk dalam data SICARA itu. Ya, sehingga nanti kita tahu persis jumlah cabang ranting berapa, alamatnya, kantornya, nomor teleponnya, ketuanya siapa, juga kita tahu problem sosial, politik, ekonomi, budaya yang dihadapi, amal usahanya apa saja yang dimulai, langganan suara Muhammadiyah atau tidak. Ini kayaknya penting ini. Kita tambahkan dengar radiomu atau tidak gitu ya. Wah bisa itu Bapak, kita dukung. Nanti kan kita akan punya aplikasi Salamu yang radiomu akan masuk di link aplikasi Salamu milik LPCR PP Muhammadiyah. Ini aplikasinya udah ada atau belum nih Pak? Nanti akan di launching tanggal 19 yang nanti akan saya bicarakan di cabang. Oke, siap. Pada tadi ya, apa yang dikerjakan dulu ya. Iya. Itu secara sekarang ini kita sudah mencapai 68% dari pendataan seluruh Indonesia. Ini hal yang ada berat ya, karena apa? Cabang ranting daerah itu tidak terbiasa melakukan pendataan, penelitian. Sehingga untuk merubah mindsetnya itu susah bahwa data itu penting. Karena begitu suruh data ngisi, ini mau gunanya untuk apa? Apakah akan ada pembagian uang?
Jadi banyak pemimpin Muhammadiyah itu yang belum sadar pentingnya data. Bahkan ada yang bilang di regional meeting di Jawa Barat, tanpa pendataan selama ini Muhammadiyah kan sudah jalan. Ngapain Masa ini? itu seorang pengurus LPCR tingkat wilayah loh. Jadi ini bahwa big data itu harus kita yakini menjadi sumbangan penting dalam mengembangkan sebuah organisasi modern. Nah, kita bertugas merubah mindset-nya, kemudian membangun kesadaran, sehingga kalau dimintai data itu cepat. Iya, Nah, betul. kita yang dianggap organisasi modern saja kan data itu menjadi sangat lama. Ini yang harus kita tumbuhkan budaya di Muhammadiyah dari pusat sampai ke ranting-ranting ke Jamaah Muhammadiyah bahwa data itu menjadi penting. Sekarang orang akan menguasai pasar, menguasai apa saja, yang dimainkan datanya. Jenengan mau jualan apa biar laris, tinggal buka di Google, dilihat pasarnya ini datanya apa, maka jualannya ini masih laku. Betul. Nah, itu yang LPCR rintis sejak 5 tahun yang lalu untuk membangun big data melalui si cara itu. Itu program utama, program prioritas. Program yang kedua adalah melahirkan cabang ranting unggulan. Cabang ranting unggulan, makanya setiap tahun LPCR itu mengadakan lomba, kalau bahasa awamnya lomba cabang ranting unggulan nasional. Bahasanya rada keren, cabang ranting world. Itu kan bahasanya kan lomba cabang ranting unggulan. Karena kita ingin mewujudkan apa yang disampaikan Ketua Umum kita, Muhammadiyah itu hadir dimanapun harus menjadi pusat-pusat keunggulan, termasuk cabang dan rantingnya. Gitu. Nah, itulah setiap tahun kita mengadakan cabang ranting unggulan, cabang ranting unggulan dan expo, ya, agar orang juga melihat langsung apa sih seperti apa yang unggul itu bisa langsung tampil dilihat oleh masyarakat. Nah, nanti tanggal 19 sampai 25 itulah cabang ranting award dan virtual expo yang keempat. Jadi udah yang keempat kali dalam 5 tahun ini kita yang keempat kali. Nah, karena COVID kita tidak bisa offline seperti biasanya, tetapi kita secara virtual. Dan alhamdulillahnya secara virtual ini pesertanya malah jauh lebih banyak dibanding offline. Iya. Salah satu cara melahirkan cabang ranting unggulan dengan lomba. Nah, setiap tahun kemudian berlomba-lomba, terpilihlah 10 cabang terbaik, 10 ranting terbaik. Seperti itu. Terus setiap tahun akan lahir seperti itu. Nah, untuk mewujudkan itu kita meminta program kita juga ini, agar wilayah dan daerah Muhammadiyah seluruh Indonesia wajib setiap tahunnya memiliki 3 cabang unggulan dan ranting unggulan. Setiap tahunnya. Wow. Melahirkan cabang ranting unggulan baru. Itu, seperti itu adik-adik. Jadi kalau sudah itu ada, maka nanti cabang ranting unggulan itu akan menjadi model, menjadi contoh bagi ranting yang lain yang belum maju, pengen maju, tinggal datang itu cabang ranting yang maju. Dan itu bisa ditonton di YouTube-nya LPCR, di webnya, Instagram-nya LPCR, itu yang sudah jadi cabang ranting unggulan nasional. Nah, mungkin Ayunda mau nanggapin dulu masalah data nih ya Bapak ya. Mungkin ini juga PR untuk teman-teman kader Ortum lebih tepatnya, yang di cabang, yang di ranting daerah dan wilayahnya itu untuk mendampingi bapak-bapaknya gitu, untuk supaya sadar data, sadar digital seperti itu. Jadi supaya punya kepekaan itu gitu. Jadi itu juga PR untuk kader-kader kita yang muda itu sebenarnya kan. Dan yang kedua mungkin ini sih Biba, berarti di sini kan kader kebanyakan kan penonton kita itu adalah kader-kader Muhammadiyah muda ya, lebih ke angkatan muda Muhammadiyah nih Pak Jamal ya. Nah ini mungkin juga bisa sebagai pemicu tantangan juga buat kita sebagai kader muda itu untuk wah berarti tiap tahun nih LPCR punya harus punya cabang dan ranting unggulan, harus melahirkan itu. Berarti wah gimana caranya nih cabang sama rantingku harus ini nih gitu kan. Jadi harus membantu bapak-bapak Muhammadiyah di cabang dan rantingnya masing-masing gitu. Ya, dan untuk itu adik-adikku, para pemirsa, LPCR itu sebelum cabang ranting award dan expo itu selalu mengadakan lomba pembuatan video tentang cabang ranting. Yang keempat itu pembuatan vlog, dan itu anak muda syaratnya. Iya.
Syaratnya anak Jadi, muda. Iya, syaratnya harus anak muda. Jadi anak muda biar sayang dan tahu cabang ranting kita lebatkan dalam pembuatan film atau video tentang cabang ranting. Ya sudah, wah ramai banget tuh kalau lomba film itu. Ya, wah itu luar biasa. Nah, terus yang terakhir ini kita merubah dari film menjadi vlog. Ngevlog itu lebih ke anak muda kan, Iya, betul. tidak buta apa, yang penting dia bisa gunakan HP secara baik, jadilah vlog. Nah, Betul. alhamdulillah kemarin ada 46 atau berapa peserta vlog itu. Ini anak muda kita dekatkan kepada ranting cabang Muhammadiyah gitu. Jadi mereka ikut lomba menjadi salah satu agenda cabang ranting award dan cabang ranting expo adalah lomba pembuatan video atau vlog tentang cabang dan ranting. Itu berbulan-bulan sebelumnya itu. Iya. Wah, kita udah bahas banyak banget ya dengan Pak Jamal selaku Ketua LPCR PP Muhammadiyah. Tadi mulai dari LPCR itu apa sih dan fungsinya teman-teman sebagai kader muda Muhammadiyah di cabang dan rantingnya itu apa untuk membantu Bapak Muhammadiyah ini yang mungkin belum melek data, itu apa yang harus dilakukan, yang memang harus didampingi gitu. Tapi Pak Jamal, mungkin kita akan setelah satu iklan ini gitu, teman-teman bisa mempersiapkan pertanyaannya di web stream kita. Kita saat ini live di web stream kita di www.radiomu.id. Di sana ada live chat, nanti kita balesin langsung dan kita bacakan langsung dari sini. Atau sobatmu yang saat ini nonton di Facebook ya, Facebooknya Radio Muhammadiyah, langsung aja komentar di kolom chatnya, nanti kita bacakan juga dan langsung kita tanyakan ke Pak Jamal selaku Ketua LPCR PP Muhammadiyah. Mungkin setelah satu iklan ini kita akan ngobrolin lebih in deep lagi ya, lebih deep talk lagi tentang Cabang Ranting Award dan Virtual Expo yang keempat ini nih, setelah satu iklan ini ya. Oke, baik. Ya, perkenalkan nama saya Adam Rizky Habibullah. Oke, siap. Tugasnya akan saya kumpulkan besok. Ya, siap. Terima kasih, Pak. Izin live, J. Wassalamualaikum. Saya di penanganan COVID sendiri ada di bagian kru ambulan. Nama saya Triwidodo. Itu waktu saya bawa itu pasien COVID, saya bawa orangnya itu batuk-batuk terus sampai sana turun swab, habis itu sekitar jam 1 pulang itu ya kelihatannya sehat tapi batuk, nggak taunya kok sore-sore itu krungu berita dia meninggal, kan sini langsung kaget gitu. Untuk pengalaman saya sendiri yang paling tidak terlupakan adalah ketika pemakaman malam di daerah Wonosari. Yaitu ketika kita dapat telepon dari rumah sakit, posisi jam 1 malam, kita diinfokan untuk melakukan pemakaman di daerah Wonosari. Yang kita tahu sendiri bahwa waktu itu kondisinya malam dan kita kesulitan untuk koordinasi di daerah tersebut tentang asesmen bagaimana kondisi makam, lalu pencahayaan seperti apa, itu sangat kesulitan sekali. Kemudian ketika setelah dijalanin ke sana, kita melihat posisi lubang makamnya kurang besar, jadi lebih kecil daripada lebar dan panjangnya peti. Sehingga kita sendiri, tim kubur, ikut melebarkan sendiri posisi menggunakan hazmat yang itu sungguh sangat capek dan melelahkan. Ketika kita membawa jenazah COVID ataupun pasien yang terkonfirmasi positif COVID, kita itu melihat keluarga pasien sendiri merasa sangat terbebani karena ya berpikiran akan macam-macam resiko yang akan terjadi, termasuk ketika kita membawa jenazah itu pasti ada saja keluarga yang menangis seperti itu. Apalagi ketika kita mengantarkan ke makam, kita melihat sendiri anak dari korban dari jenazah COVID tersebut lihat di samping di luar area makam, tapi di luar pagar seperti itu, dada-dada selamat tinggal ayah, itu terasanya di dalam hati itu kerentek
gimana, kasihan sekali lah seperti itu. Nah, saya kasihan sama keluarga yang ditinggalkan itu loh. Kan gimana baru sakit belum lama kok langsung meninggal, padahal itu kan kelihatannya sehat tuh loh. Mar, Woi, mana Sur? mau kemana? Ini mau ke Lokmar. Oh ya sama. Ayo bareng. Ngomong-ngomong, gimana tugasmu? Udah selesai belum Sur? Itu aku belum. Masih sibuk nyari sumber-sumbernya. Terus. Sehat-sehat ya Bos. Bentar ya Sur. Gimana tadi sumbernya? Nah itu aku yang masih bingung nyari sumbernya itu loh. Oh, nah kamu udah ke perpustakaan belum untuk cari referensinya? Udah sih sebenarnya. Masya Allah. Ih, ada kucing cantik banget nih, tapi kok dia lapar ya, Bos. Sehat-sehat ya, Bos. Terus ini makan yang banyak. Gimana Sur tadi? Sorry. Sumbernya gimana? Belum, kan aku udah bilang belum, aku nggak memperhatikan sih. Ya maaf, Sur, ini ada kucing nih kelaparan, kasihan. Lah kamu apa-apaan sih kemana-mana bawa makan kucing? Di sana tadi udah kucing kamu kasih makan, barusan ada kucing lagi kamu kasih makan. Di rumah juga banyak cupang toh. Iya. Habis-habisin duit gak guna. Ini buat beli skin. Aduh, skin. Kamu kira skincare apa? Gini Sur, kita itu sebagai manusia dan sebagai seorang muslim juga, kita harus saling memelihara, menjaga, serta menyayangi makhluk yang ada di bumi ini Sur. Loh, yang namanya kucing kan dia makhluk hidup, bisa nyari makan sendiri. Nggak perlu kita kasih makan pun dia juga nyari sendiri tuh makanan. Aduh, Sur. Gini nih. Rasulullah SAW aja bersabda, orang-orang yang mengasihi akan dikasihi oleh Ar-Rahman. Jadi berkasih sayanglah kepada siapapun yang ada di bumi ini. Niscaya yang ada di langit akan mengasihi kalian. Nah, kalau kita belajar dari hadis tadi, kalau kita menyayangi makhluk hidup yang ada di dunia ini, otomatis Allah juga akan sayang sama kita, Sur. Kamu mau nggak disayang sama Allah? Ya mau sih. Nah, sekarang aku tanya, Sur. Kucing tadi ciptaan siapa kira-kira? Ciptaan Allah. Nah, kalau pohon sekeliling kita ini ciptaan siapa? Allah juga. Nah, kita sebagai manusia dihidupkan oleh siapa? Allah juga sih. Nah, sampai sekarang paham kan apa maksudku? Iya, paham. Nah, Tom. Sore ini tadi kita udah membahas tentang Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting yang dijelaskan langsung oleh Ketua LPCR PP Muhammadiyah Pak Jamal, Bapak Jamaluddin. Selamat sore Bapak, Assalamualaikum. Bapak masih bergabung ya? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita kan sudah membahas sedikit ya, bukan sedikit ya, cukup banyak ya. Banyak banget malah ya. Dari Bapak Jamal pun cukup langsung membuat aku paham. Oh, yang tadinya aku nggak tahu ya, maksudnya sedikit tahu tentang LPCR, aku jadi makin tahu. Oh, LPCR tuh yang seperti ini. Jadi cakupannya sangat luas sebetulnya. Betul. Nah, Pak Jamal ini sedikit informasi aja, Bibah itu kader ranting nih Bapak hitungannya kan, soalnya kader komisariat kan. Nah, jadi benar-benar tahu nih, oh ternyata LPCR itu seperti ini. Berarti kalau kamu ranting mana sih, IMM mana? Aku IMM UIN. IMM UIN itu berarti masuk PCM, PRM apa? Dia maksudnya PC Sleman. Oh, Sleman. Cabangnya? Cabang Sleman, iya. Itu kan kalau IMM-nya enggak, kalau cabang ininya nggak tahu ya? Enggak. Iya. Depok nggak sih? Ayo cabang mana? Depok. Oke, nanti kita kasih PR dulu ya sama Bibah
biar cari tahu nih. Ini kalau UIN itu masuk ranting mana, masuk cabang mana. Oke, lanjut lagi ya Bapak ya. Tadi kan Bapak kan menjelaskan nih kalau untuk melahirkan melahirkan cabang dan ranting unggulan itu harus dikasih tantangan nih, harus dikasih challenge, harus dilombakan. Nah, kalau bahasa Indonesianya itu lomba cabang ranting unggulan. Kalau misalnya sekarang lebih agak keren dikit, cabang ranting award. Sebenarnya cabang ranting unggulan ini dilombakan sudah sejak kapan sih Pak? Ya, jadi cabang ranting unggulan dilombakan sejak tahun 2017. Wow, cukup lama ya, udah 5 tahun ya. 2017 habis Muktamar Makassar kan, kita ngadakan lomba pertama kali diadakan di Babat Lamongan. Oke. Kenapa Babat Lamongan? Karena Babat Lamongan ini termasuk cabang unggulan yang punya banyak amal usaha, punya uang, punya banyak kegiatan. Maka kita pilih jadi tuan rumah. Dan di sana cabang Babat ini kita bisa belajar sebagai salah satu cabang yang maju dan unggul di Indonesia. Sebuah cabang yang punya tidak hanya sekolah bertaraf internasional, SMK-nya, SMA-nya, SMP-nya, semuanya sekolah unggulan yang sudah tutup dalam menerima siswa baru sebelum sekolah-sekolah negeri buka itu di Babat itu. Tapi salah satu yang unik adalah di Babat Lamongan ini salah satu cabang, dan mungkin satu-satunya cabang yang punya amal usaha perumahan. Wow, keren ya Mbak. Punya ini. Amal usahanya semakin meluas. Betul. Tahu kita kan amal usaha itu hanya sekolah, perguruan. Betul. Ini properti. Properti dan propertinya tidak kecil-kecilan, 5,6 hektar. Iya, betul. Wah. Jadi terdiri dari yang rencananya 350 rumah, waktu itu udah laku 100 lebih, 150-an rumahnya itu. Dan disitulah kemudian cabang ranting Expo itu kita adakan. Salah satu syarat cabang ranting Expo, tuan rumahnya itu harus cabang atau ranting. Tidak boleh perguruan tinggi, tidak boleh rumah sakit, harus cabang atau ranting. Tuan rumahnya. Itu untuk menunjukkan bahwa cabang dan ranting itu kalau dikelola dengan baik melebihi perusahaan. Omsetnya bisa miliaran bahkan ratusan miliar. Gitu. Kayak di Babat ini di samping punya perumahan ya seluas 5,6 hektar, perumahan ini kemudian menjadi ranting baru, ada masjid menjadi pusat kegiatan, muncul ranting baru, dia juga punya rumah sakit saja 2 ya. Betul. Rumah sakit 2, kemudian SMA-nya banyak, punya perbankan atau BTM, kemudian punya minimarket, punya ranting 22 kalau nggak keliru, dan itu hidup semua. Dan yang unik di ranting-ranting Babat ini, ranting Muhammadiyahnya ada IPM-nya. Wah, ini saya mau kasih tepuk tangan dulu boleh ya Pak ya? Salah, yang ini. Salah juga, yang ini ya? Oh, nah ini yang benar. Maka ya kita jadikan tuan rumah, sekaligus orang yang datang tidak hanya belajar di expo-nya, tapi sekaligus belajar di cabangnya yang punya amal usaha yang rantingnya hidup. Semua itu, sehingga pulang tidak hanya belajar dari expo, tapi dari acaranya itu sendiri melihat cabang Babat yang luar biasa. Jadi bisa mencontoh gitu ya Pak ya, cabang-cabang lain itu bisa mencontoh, oh ternyata itu ada loh cabang hebat kayak gini gitu. Dan itulah kemudian ada sebuah cabang di Sumatera Barat, Kinali, yang tadinya amal usahanya hanya sanawiyah, hanya masjid. Begitu pulang di Babat, mereka buat SD Muhammadiyah unggulan. Wah. Sekolah terbaik di Kabupaten Pasaman Barat yang sekarang menolak murid. Kalau akhirnya sekolah ini dibatasi oleh pemerintah, nggak boleh terima murid lebih dari sekian kelas. Karena kalau dibiarkan nanti sekolah-sekolah negeri tutup semua di situ. Iya betul. Saking bagusnya gitu kan sekolahnya. Itu sekedar contoh hanya dari cabang ranting Expo, mereka terinspirasi terus membuat amal usaha baru yang strategis itu ya. Itu pertama di Babat. Cabang ranting Expo yang kedua di Gunung Pring. Ranting. Kalau Cadi itu cabang, kalau yang Gunung Pring itu ranting. Jadi bayangkan sebuah ranting menjadi tuan rumah acara nasional yang
butuh dana sekitar 500 sampai 600 juta. Dan ranting itu sanggup menjadi tuan rumah. Wah. Ranting, Mbak. Oh iya. Sekelas ranting. Namanya ranting Gunung Pring, letaknya di Muntila. Nanti kalian kapan-kapan bersama saya lihat sana, biar IMM, IPM itu tahu ranting-ranting. Wah, boleh nih. Boleh Kita banget. bisa adain program khusus ya. Kita jalan-jalan ke ranting atau cabang unggulan tuh bisa sih Pak ya. Ya, itu tuan rumahnya ranting, dan ketika orang datang ke situ kaget. Kenapa sih ini ranting kok jadi tuan rumah, kok sanggup jadi tuan rumah, yang harus menyiapkan dana ratusan juta. Nah, begitu mereka datang ke sana kaget. Nah, ranting ini punya 20 mobil. Wah. Nah, ranting ini punya 20 mobil, 19 mobil untuk antar jemput siswa, bisa disewakan untuk acara nikah, piknik, dan sebagainya. Kemudian juga ranting punya mobil operasional. Ranting ini punya TK unggulan terbaik sekabupaten, ranting ini punya SD terbaik sekabupaten, punya SMP terbaik sekabupaten, dan ranting ini menjadi satu-satunya ranting yang punya sekolah semi militer satu-satunya di Indonesia milik Muhammadiyah. Wah, gila tepuk tangan lagi. Namanya SMA Taruna Muhammadiyah. Kalau di Magelang ada Taruna Nusantara, kita punya Taruna Muhammadiyah. Itu bukan milik PP Muhammadiyah, bukan dikelola oleh wilayah, bukan daerah, bukan cabang. Itu dikelola, didirikan oleh ranting Muhammadiyah. Ya Allah. Itu yang kedua. Iya, yang kedua. Kita cabang ranting award dan cabang ranting expo di PCM Limbung ke Goa, Sulawesi Selatan, keluar Jawa kita. Oke, Sulawesi Selatan. Limbung itu salah satu peserta di Gunung Pring. Terus kita didatang oleh mereka pengen jadi tuan rumah pelaksanaan cabang ranting award nasional. Saya kemudian survei ke sana bersama teman-teman LPCR, akhirnya disepakati Limbung menjadi tuan rumah cabang ranting award se-Indonesia. Wow. Salah satu keunggulan Limbung ini kalau dari amal usaha biasa-biasa saja. Tapi yang unggul dari Limbung ini adalah semangat bermuhammadiyahnya. Ideologi Muhammadiyah, semangat Muhammadiyah luar biasa. Di Limbung ini satu kecamatan, namanya Kecamatan Kajen, cabangnya terdiri dari 5 cabang. Satu kecamatan, 5 cabang Muhammadiyah. Salah satunya adalah PCM Limbung itu. Limbung ini diketuai, keunggulan yang kedua adalah para pengurusnya milenial. Jadi ketua PCM-nya itu ketika terpilih usianya baru 29 tahun. Wow. Masih muda ya? Masih dong. Masih muda banget. Ya, lulusan dari Gajah Mada, lulusan Pol Gajah Mada, pulang kampung, kemudian berkarir di bisnis, juga berkarir di politik, dan akhirnya terpilih menjadi ketua PCM termuda di Indonesia. Belum ada 30 tahun. Iya, masih muda. Biasanya kita lihat kan bahwa bapak kan tua-tua gitu. Ketua PCM-nya milenial, maka kemudian cabang ini bergerak juga wajahnya muda. Kan ini luar biasa karena banyak sekali bayangan kita itu kalau ranting cabang itu yang ngurusi harus orang-orang tua. Betul. Padahal tidak ada keharusan siapapun kalau sudah terpilih, meskipun usianya baru 28 tahun, 29 tahun, pulah ketua PCM, ya dia pantas jadi ketua PCM. Dan khusus untuk cabang ranting, pemuda Muhammadiyah NA itu tidak harus menyelesaikan pemudanya dulu, NA-nya sampai 40 tahun usianya, baru Nah, tadi itu yang Pak Jamal sampaikan, kalau mau jadi ketua PCM itu nggak harus umurnya tua gitu, tapi kalau memang udah batas umurnya betul, di Ortom itu betul. Sendiri, nah, yang penting udah siap, udah intinya ada semangat bermuhammadiyahnya lah. Betul. Aku tuh denger Pak Jamal tadi menjelaskan, kan udah dijelasin 3 ya, 3 apa sih awardnya tadi kan. Betul. Aku tuh sumpah paling ini tuh yang di ranting tadi, karena ini sekelas ranting loh Mbak. Sekelas ranting tapi bisa gitu kan. Betul, kayak membuktikan bahwa ini loh aku tuh ranting, aku yang istilahnya kalau di struktur tuh paling bawah. Betul, paling betul. bawah, tapi aku bisa menyamakan posisi dengan yang di cabang atau betul, di daerah. Betul.
ke pusatnya pun mungkin bisa gitu loh. Betul. Mereka. Jadi nggak hanya cabang aja nih yang bisa menjadi tuan rumah, tapi ranting juga bisa. Dan itu pun tadi juga Pak Jamal menyampaikan ternyata ada salah satu cabang yang mungkin aumnya biasa-biasa aja, tapi juga bisa itu bisa menjadi unggulan. Nah, ini Ayunda penasaran nih ya Pak Jamal ya, apa sih sebenarnya kategori unggulan di mata LPCR PP Muhammadiyah? Jadi kenapa kok bisa disebut cabang ini unggulan, ranting ini unggulan? Mungkin bisa disampaikan secara garis besar aja nggak apa-apa Pak? Ya, ada 6 kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi cabang ranting unggulan. Yang pertama, 6 kriteria ya. Yang pertama adalah pembinaan jamaah dan ideologinya. Pembinaan jamaah itu indikatornya harus punya masjid yang makmur. Makmur kegiatannya, makmur jamaahnya, makmur dananya. Jadi cabang ranting kalau mau unggul harus punya masjid yang makmur. Gitu. Jadi masjidnya bermasalah karena agak susah gitu. Nah, kemudian juga harus punya pengajian rutin yang dikelola dengan baik. Ya, rutin minimal seminggu sekali dikelola dengan baik, dihadiri oleh orang banyak, ya. Dan pengajian itu berpengaruh terhadap masyarakat. Itu kan berarti kan Muhammadiyah berhasil membina jamaah. Betul. Juga punya Kormu Balik Muhammadiyah. Jadi syarat wajib sebuah cabang itu salah satunya adalah memiliki Kormu Balik Muhammadiyah yang kemudian membina ke musola-musola, masjid-masjid, kelompok-kelompok pengajian agar Muhammadiyah dirasakan kehadirannya untuk umat. Meskipun tidak warga Muhammadiyah, tapi kalau mubaliknya baik-baik, bermutu, maka orang pun akan memanggil mubalik Muhammadiyah. Ya, gitu. Itu pembinaan jamaah. Juga tentang gerakan jamaah, dakwah jamaah yang keempat indikatornya. Yang kedua adalah kaderisasi dan partisipasi Angkatan Muda Muhammadiyah. Nah, ini dibutuhkan nih dukungan oleh teman-teman AMM ya, Angkatan Muda Muhammadiyah. Ya, jadi kaderisasi dan partisipasi Angkatan Muda Muhammadiyah. Cabang ranting itu dianggap maju kalau mampu melakukan kaderisasi. Ya, merekrut anggota, maka cabang ranting yang mampu menambah anggota nilainya semakin tinggi. Melakukan kaderisasi semakin bagus. Dan kemudian mampu melibatkan dan didukung oleh Angkatan Muda Muhammadiyah. Ada 2 cabang yang sama-sama maju, tapi yang satu itu senior-senior, di bawahnya hampir tidak ada Angkatan Muda Muhammadiyah. Cabang yang sama juga maju, tetapi didukung oleh anak-anak muda. Yang juara yang mana? Yang didukung anak-anak muda Muhammadiyah. Gitu. Termasuk kita menginginkan peremajaan Angkatan Muda, pengurus Muhammadiyah. Jadi kita pengen 40% dari pengurus cabang ranting itu kalau bisa 40%-nya di bawah usia 40 tahun. Jadi anak-anak muda jangan menyelesaikan pemuda sampai 40 tahun baru ikut Muhammadiyah, tidak. Karena kita pengen peremajaan kepemimpinan agar ranting dan cabang itu menarik bagi anak muda. Gitu. Mampu memahami persoalan-persoalan berkembang. Karena Muhammadiyah itu kan gerakan anak muda sebenarnya. Betul. Meskipun sudah tua, cara berpikirnya pun anak muda. Itu Muhammadiyah, gerakan kaum muda. Itu yang ketiga adalah kepemimpinan organisasi dan manajemen SDM. Kepemimpinan organisasi dan manajemen SDM. Kepemimpinan leadership. Ya. Kelihatan itu. Pemimpinnya kompak atau tidak, kolektif kolegial atau tidak, kan dinilai itu. Cabangnya maju, tetapi yang maju ya hanya orang-orang itu terus, ya nggak bagus itu. Maka cabang yang maju yang terbentuk super team atau teamwork, yang leadershipnya bagus, kolektif kolegial, kemudian punya tata tertib organisasi yang baik, ya berjalan setelah strukturnya, juga manajemen SDM yang baik. Ya. Kalau mengelola AUM juga guru-gurunya sejahtera diperhatikan, anak-anak mudanya diperhatikan, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah aspek pemberdayaan ekonomi dan sosial keumatan. Jadi cabang yang maju itu punya kegiatan ekonomi, punya usaha ekonomi. Kayak Bapak tadi punya perumahan, punya perbankan, ya, kemudian di Gunung Pring punya mobil sampai 20. Mobil ranting itu nanti rencananya pada tahun ke-6 atau ke-5 kalau udah BP itu diserah kelolakan kepada sopirnya. Hebat toh?
Itu sebuah ranting bisa memberikan mobil kepada para sopirnya. Berarti ini juga ya Bapak ya, mesejahterakan masyarakat ya Pak ya? Wow. Bagaimana? Juga mesejahterakan masyarakat sekitar gitu. Oh iya. Karena puncak dari gerakan Muhammadiyah adalah di samping kita selamat dunia akhirat adalah mensejahterakan anggotanya. Iya, Karena betul. bermuhammadiyah, kita membayangkan gini, sebuah cabang dan ranting yang maju itu orang dari lahir, ya orang dari menikah, itu udah diurusi Muhammadiyah. Wah, bangga banget nih sama Muhammadiyah. Terharu aku dengernya ya Allah. Merayakan diurusi Muhammadiyah, sekolah diurusi Muhammadiyah, sampai meninggal dunia pun itu diurusi Muhammadiyah. Itu cabang ranting yang unggul, itu yang seperti itu. Yang seluruh urusan kita itu dalam proses hidup ini, Muhammadiyah terlibat di dalamnya, sehingga warganya merasa diperhatikan. Nah, gitu. Wah, keren banget ini. Bapak, sebelum lanjut ini ada yang menyapa di Facebook dari Mahfud Dailami MDL. Mungkin Bapak juga bisa menyapa, namanya Pak Mahfud dari PCM Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Oh iya, ini yang lagi kita sebutkan tadi, yang sahabat saya Pak Mahfud dan teman-teman PCM Kinali, Assalamualaikum, mudah-mudahan sarang burung waletnya semakin bertambah banyak. Amin. Showroom motornya bertambah laris, bengkel motornya itu milik PCM semua. Wah, banyak banget ya ini ya. PCM amal usahanya sarang burung walet, bengkel kayu, membuat perabot rumah tangga, jualan motor, showroom motor, bengkel motor, kemudian sekolah dan sebagainya. Ini salah satu unggulan nasional terbaik ketiga di Indonesia, cabang Kinali. Saya belum lama pulang dari Kinali ini. Semoga semakin maju dalam menginspirasi teman-teman di Indonesia. Jadi teman-teman, bagi cabang ranting yang merasa jauh dari kota, pelosok, nggak usah berkecil hati. Buktinya PCM Kinali, saya udah 3 kali ke sana. Ini PCM di pelosok, ujung hutan, ya toh, yang kemudian sekarang menjadi PCM yang sangat maju di Indonesia. Gitu. Maka semangatlah teman-teman di Kalimantan, di Jayapura dan sebagainya. Asal kita itu sering-sering rapat, ya toh, insya Allah ide, kreativitas, inovasi dan solusi itu akan lahir dari rapat-rapat kita itu. Amin. Oke Bapak, lanjut ya Bapak ya, yang ke tadi ya. Pemberdayaan ekonomi dan keumatan, pemberdayaan ekonomi sosial keumatan. Jadi cabang ranting yang maju punya amal usaha ekonomi. Dari toko kayak di Gunung Pring, di Gunung Pring sebelahnya ada ranting keji. Ranting keji ini sebuah ranting, tapi menjadi ranting yang punya perusahaan. Ranting ini punya perusahaan kayu lapis yang sudah ekspor ke Taiwan, ke Jepang dan sebagainya. Ranting, nah kamu kan adik-adik belum pernah lihat toh? Iya, belum. Ranting itu boleh memiliki badan usaha milik Muhammadiyah resmi, yang itu nanti keuntungannya adalah bagi perserikatan dari orang-orang yang bekerja di situ. Ini punya pabrik kayu lapis yang ekspor ke luar negeri, dan kemudian juga sekarang sudah punya showroom untuk pembuatan perabot rumah tangga, meja, kursi, almari, desain interior, macam-macam. Ranting ini udah punya. Dari situlah kemudian orang-orang yang tadinya anti Muhammadiyah karena kerja di pabrik kita, di perusahaan kita, mereka menjadi tidak lagi salah paham Muhammadiyah. Kemudian menjadi ikut pengajian Muhammadiyah. Maka di ranting ini, kalau ini sebuah ranting yang warga Muhammadiyahnya mungkin 2% nggak ada. Tapi kalau ngaji hadir semua, sekitar 400-500 orang, akad pagi di ranting itu. Anak-anak tapak suci. Mbak ya, yang sangat besar berarti. Pengaruh ranting itu luar biasa sekali memang kalau jamaahnya banyak banget. Iya, itu karena dia punya perusahaan, punya pabrik kayu lapis. Amal usahanya bukan sekolah, tetapi pabrik, perusahaan kayu. Itu ranting. Jadi ini cabang ranting yang punya ekonomi biasanya akan lebih sukses, akan lebih maju, dan umat akan lebih mudah dirangkul untuk aktif di Muhammadiyah. Itu yang keberapa 4 ya. Yang kelima adalah punya aum unggulan yang kreatif, inovatif, dan solutif. Jadi sama-sama punya sekolah, tetapi sekolah ini unggul, punya prodi-prodi atau kegiatan-kegiatan yang memang kreatif, inovatif dan solutif. Ya kemarin saya baru pulang dari Gombong,
SMA Gombong itu punya internasional kelas, punya kelas internasional yang tiap hari berbahasa Inggris, berbahasa Arab. Ya, tiap hari itu wajib guru bahasa Indonesia pun ngajar bahasa Indonesia pakai bahasa Inggris. Ini kelas menjadi ini ya bilingual internasional. Kelas internasional ya nanti bisa kerjasama dengan berbagai negara. Kemudian juga punya ekstrakurikuler otomotif. Maka kemarin SMA Gombong mengalahkan SMK SMA tapi malah mampu membuat mobil tenaga surya. Nah, itu SMA itu kan kreatif ya. Iya, betul. Sama-sama punya rumah sakit tapi rumah sakitnya dikelola lebih baik. Tapi tidak hanya itu, sebenarnya yang inovatif adalah mampu melahirkan amal-amal usaha unggulan yang memang belum ada sebelumnya. Kayak Keci mampu membuat pabrik kayu lapis, Babat perumahan, kan itu aneh. Iya, betul. Itulah yang gitu-gitu yang nilainya tinggi, mampu memberdayakan orang, baik itu orang Muhammadiyah atau tidak, kerja di tempat kita dan menjadi keluarga besar kita. Betul. Kemudian mampu lagi melahirkan amal usaha yang lebih aneh-aneh lagi tapi bermanfaat. Nah, itu yang kreatif, inovatif. Jadi amal usaha Muhammadiyah itu tidak hanya rumah sakit, panti sosial dan sebagainya. Yang sebenarnya saya tunggu-tunggu adalah saya lagi provokasi kemana-mana, ada cabang atau ranting yang betul-betul menekuni amal usaha baru di bidang media informasi. Wah. Jadi ada meluncur OTW kayaknya Pak. cabang yang fokus membuat rumah memiliki rumah produksi yang kemudian membuat channel ya ke YouTube, ke Facebook atau apa saja ya, untuk buat channel di YouTube, untuk Facebook, Instagram, tapi itu betul-betul ditekuni menjadi amal usaha. Orangnya digaji seperti menggaji kepala sekolah, didapatkan juga. Nah, ini yang sebenarnya LPCR menunggu-nunggu cabang ranting mana yang serius membangun amal usaha baru di media informasi. Ini mungkin bisa ya, kader-kader muda Muhammadiyah itu mendesak ini ayahandanya. Ayo Pak bikin ini Pak. Mumpung ada kesempatan. Jadi, Sudah diinfoin langsung sama Pak Jamalnya kan. Iya, betul. Jadi sudah ada beberapa cabang ranting yang merintis itu, contohnya di Seruang. Seruang itu udah punya podcast ya toh. Rutin juga punya sinema Simpang 5. Jadi kalau ada Bapak Ibu pernah lihat Pol APE, bocah ngapak itu ya. Iya. Nah, di PTN Solo sudah membuat seperti itu. Keren banget ya Pak ya. Tinggal itu kemudian diseriusi agar benar-benar menjadi amal usaha yang tiap hari kerjanya yaitu. Nah, itu yang kita harapkan kreatif inovatifnya di situ. Amal unggulan kreatif, inovatif, dan yang terakhir adalah daya pengaruh dan penguasaan media dalam media informasi. Ini penegasan dari yang saya katakan, sebuah cabang ranting yang maju, tidak hanya pembinaan zamannya bagus, kader mudanya banyak, amal usahanya unggul dan kreatif, punya kaitan ekonomi, tapi juga punya daya pengaruh. Ya, punya daya pengaruh, Muhammadiyah boleh minoritas, tapi pengaruhnya bisa mayoritas. Yahudi itu sedikit, tapi mempengaruhi kehidupan dunia. Kalau bicara uang, bicara film, bicara ekonomi, nggak bisa ninggalkan Yahudi. Nah, kita nanti berharap Muhammadiyah itu begitu. Andaikan Muhammadiyah itu tidak terlalu banyak anggotanya, tetapi dia punya pengaruh mayoritas, sehingga kalau ada apa-apa Muhammadiyah itu diajak bicara, karena dia punya pengaruh. Ya. Ini yang penting yang perlu dipikirkan oleh teman-teman semuanya, anak-anak muda. Mari bersama bergabung di cabang ranting, hidupkan cabang ranting, dan buat menjadi sebuah organisasi yang punya marwah yang baik, yang diperhitungkan oleh umat. Betul banget. Jadi memang kader muda itu benar-benar ini ya, sangat diperhitungkan gitu. Dan punya atensi lebih untuk semangat berpersyarikatannya tuh masih ada gitu, semangat bermuhammadiyahnya. Yang mana gimana sih caranya kita membuat Muhammadiyah menggembirakan? Gimana sih caranya kita membuat suatu program-program yang menarik untuk di cabang ataupun di ranting Muhammadiyah yang dia tempati gitu. Oke Bapak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan cukup jelas nih ya yang 6 kategori unggulan nih, dan tadi juga udah disentil tiga cabang, 3 tuan rumah ya kan, cabang ranting award nih dan expo. Nah yang keempat ini siapa nih Pak? Tuan rumahnya insya Allah yang keempat adalah PCM Sepanjang.
Yang ini yang udah di belakangnya Bapak ya logonya ya. Acaranya ya. Iya. Nah, ini jadi PCM sepanjang ini PCM terbaik nasional nomor 1 pada tahun 2018. wow, tepuk tangannya dulu boleh ya. Jadi kita pilih karena memang dia terbaik dan secara sarana prasarana SDM keuangan teknologi informasi dia memang siap. Ya. Oke. Sepanjang punya sekolah bertaraf internasional, sepanjang itu punya rumah sakit tipe B yang sangat luar biasa. Betul. Sepanjang ini seluruh rantingnya hidup pada 23 ranting. Bahkan salah satu rantingnya, ranting lagi itu ranting terbaik nasional nomor 1. Wah, jadi di dalam cabang itu ada ranting terbaik juga gitu. Betul. Nah, Pak, untuk cabang ranting award dan expo virtual 4 ini tadi kan Ayunda nih sempet nih lihat Instagramnya RPCR Muhammadiyah nih ya, kita saya kan stalking nih ya kan. Di sana tuh temanya kurang lebih adalah membangun cabang dan ranting yang tangguh dalam menghadapi era disrupsi. Nah, ini apa sih Pak dari tema besar ini? Maksud dari tema besarnya? Oke, jadi kita bukan sok gagah-gagahan, sok ini ya. Disrupsi itu. Jadi disrupsi itu sebuah kenyataan. Perubahan cepat yang menjungkir balikkan kalau orang Jawa itu biasanya. Sekarang sudah hadir kehidupan yang tidak biasanya. Kalau orang bertahan pada biasanya, pasti akan tergilas oleh disrupsi itu. Jadi perubahan yang sangat cepat, yang kemudian merubah cara hidup, gaya hidup, dan sebagainya, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Ini disadari tidak, terima atau tidak, semua orang akan menghadapi ini. Kita tidak bisa lari dari Gojek, dari Grab, dari macam-macam itu kan. Kalau dulu masa kecil saya, kalau mau nyelep beras, giling beras itu ya tahu giling beras, gabah digiling, itu saya bawa beras, kemudian saya antar ke rumah penggilingan yang jauhnya mungkin 10 kilo dari rumah saya. Ya. Ini contoh sederhana saja. Sekarang selepan yang begitu-gitu itu nggak akan laku. Yang laku adalah tukang selepnya itu, tukang penggiling ke berasnya itu mendatangi rumah, mendatangi kampung-kampung kan. Itu saja, itu kan salah satu contoh disrupsi yang paling sederhana. Betul. Yang merubah kebiasaan kita. Belum yang lain nanti cara pembayaran uang, cara kehidupan, bekerja, wah itu udah luar biasa lah. Di Muhammadiyah sebagai organisasi modern harus sadar lebih awal akan terjadinya hal seperti ini yang berdampak sangat luar biasa. Kalau nggak begitu, nanti kita akan runtuh ideologi paham keagamaannya, ya, tidak teguh lagi ideologi paham agamanya, dan tidak akan tangguh lagi menghadapi kehidupan. Ekonomi kita akan tertinggal, sosial kita tertinggal, pendidikan kita tertinggal, ketika kita tidak paham dengan percepatan perubahan yang sangat dasar, yang merubah paling esensial sendi-sendi kehidupan, cara itu berubah sangat drastis. Nah itu, jadi jangan sampai kemudian ranting cabang itu ketinggalan, dan kemudian nanti tahu-tahu sudah ditinggalkan orang, karena kita tidak progresif, tidak responsif gitu. Nah, itu Mbak. Untuk kegiatannya nih Pak, nanti bakalan ada apa aja sih? Apalagi ini virtual ya Pak ya, dengan kegiatan sebelumnya kan sangat-sangat berbeda pastinya kan. Jadi kegiatan utamanya ada 2, cabang ranting award-nya itu sendiri, lombanya, yang nanti akan dilaksanakan di 2 sesi, jadwalnya ada, nanti akan kita seperluaskan lombanya. Jadi sekarang kan yang sudah masuk 100 sekian peserta, itu nanti akan disaring, cabangnya tinggal 10, rantingnya tinggal 10, perguruan tingginya tinggal 3, rumah sakit perguruan tingginya nanti tinggal 5, rumah sakit tinggal 3, PDM-nya tinggal 3. Dari sekian ratus itu akan kita seleksi, cabang nanti tinggal 10 untuk maju final, ranting 10 untuk maju final, perguruan tingginya maju 3 untuk finalnya, rumah sakit perguruan tinggi 5, rumah sakit 3, dan PDM untuk robotnya ini ada 5 yang nanti maju di finalnya itu. Itu kegiatan utama pertama. Kegiatan utama kedua adalah virtual expo-nya itu expo-nya. Jadi nanti pemirsa di seluruh Indonesia, seluruh cabang ranting bisa masuk ke web kita, ke program kita untuk lihat cabang ranting expo itu.
lihat, hadir di situ secara virtual, kita bisa melihat apa sih cabang ini, apa sih yang dipunyai, apa saja kita bisa lihat di situ dari rumah dan tempat tinggal kita masing-masing. Jadi tamunya LPCR lewat Expo itu. Itu 2 kegiatan utama. Kegiatan pendukungnya ada festival seni. Nanti akan ada seni-seni, festival seni yang bisa kita tampilkan mewakili cabang dan ranting. Juga kita bisa ikut tablik akbar dari cabang ranting yang sudah terbiasa, memang dia punya pengajian rutin Ahad pagi, dan itu akan nasional. Jadi banyak sekali cabang ranting yang punya pengajian yang hadir 500 sampai 3.000 sampai 6.000 ada pengajian. Besok bisa siaran langsung dari cabang dan ranting. Juga tablik akbar dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, dari Pak Dr. Agus Taufik, dari Pak Haidar Nasir, dari Pak Abdul Muti. Nanti ada tablik kabar dari cabang ranting atau dari tokoh-tokoh Muhammadiyah. Juga ada lomba vlog, ya sudah saya sampaikan tadi. Terus kemudian ada lagi peluncuran atau soft launching, ya itu aplikasi Salamu. Ya, Muhammadiyah dalam genggaman, termasuk nanti radiomu akan masuk di dalam linknya di aplikasi Salamu itu nanti. Jadi begitu orang klik radiomu, itu ada link daftar link Radio Muhammadiyah seluruh Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, itu aplikasi Salamu. Di situ ada marketplace juga. Orang kalau mau jualan, Ayunda atau siapa mau jualan apa, bisa tuh. Itu nanti langsung orang akan klik dan masuk ke WA-nya yang pemilik usaha itu. Ya, seperti itu. Dan masih banyak lagi masalah tarjih, masalah ustadz, masalah cabang ranting, banyak sekali. Nanti ada sekitar 10 atau 12 jendela yang bisa kita munculkan di situ. Juga nanti kita akan melonsing batik cabang ranting. Nah, jadi ditunggu nih, ya. Cabang ranting biar di Muhammadiyah itu seragamnya macam-macam. Seragam resminya hanya satu, tapi seragam untuk gembira, untuk bahagia bebas saja. Ya kan? Masuk kita pengen punya seragam cabang ranting yang ngejreng. Ya. Yang ngejreng oranye sama hitam sama apa tuh dari jauh bersinar itu. Nah, sobatmu tadi kan udah dikasih tahu ya, berarti banyak banget nih ya yang akan hadir di cabang ranting award dan virtual expo 4 ini nanti ya Pak Jamal ya. Dan sobatmu pastinya harus banget nih ikutin, datang, harus ikut benar-benar dari hari pertama sampai hari terakhir. Berapa hari ya Pak Jamal ya kemarin ya? Jadinya acaranya akan berlangsung tanggal 19 sampai tanggal 19 Februari sampai tanggal 1 Maret. Jadi 10 hari. Wah, cukup lama ya kan? Bukan cukup lama, emang lama banget. Dan karena kita virtual dan agar orang bisa punya waktu luang, maka kita buat acaranya panjang. Ya, betul. Ada acara yang live, ada acara yang langsung, ada yang sudah video ulang dan sebagainya, tapi semua kita wadai di situ sehingga orang siapapun bisa hadir di situ. Maka nanti radiomu harus membantu kami untuk promosi, untuk kampanye itu seperti acara pada sore hari ini. Jangan sampai ada warga Muhammadiyah nggak tahu kalau sedang ada acara cabang ranting award dan cabang ranting virtual expo gitu. Nah, dan saat ini kan mumpung lagi ini nih, lagi PPKM 3 ya. Kalau Jogja sih, kalau daerah-daerah lain mungkin masih agak slow, tapi tetap selalu jaga kesehatan ya sobatmu ya. Dan acara ini nih bisa menjadi teman kamu di rumah daripada kamu keluar rumah gitu kan. Nggak menikmati sih yang lagi harus WFO di rumah yang harus PPKM. Ya mungkin nggak bisa WFH. Iya WFH. Yang habis WFH kan, yang mungkin saat ini lagi WFH di rumah atau nanti sampai yang kita nggak tahu PPKM-nya sampai kapan, yang kita doain aja lah semoga Indonesia tetap baik-baik aja dan sobatmu selalu jaga kesehatan. Acara ini bisa menjadi hiburannya sobatmu dan benar-benar sangat berpotensi sekali ya untuk meningkatkan kualitas diri kita, apalagi banyak banget narasumbernya. Tadi tuh ada dari Pak Haidar, ada Tablik Akbar juga, ada Pak Mukti juga gitu kan. Apalagi ini Mbak Yunda buat kader-kader muda yang juga mereka pengen kayak
cabang ranting yang tadi sudah disebutin, pengen cabangnya pengen bisa lebih maju, pengen Betul. bisa lebih maju, siapa tahu nanti ikutin virtualnya cabang ranting Expo dan Award ini kan lebih terinspirasi buat mengaktifkan lagi cabang ranting mereka. Betul, dan juga bisa ini ya Bib ya, lebih apa ya, kan nanti kan banyak ada festival seni, lalu juga banyak yang di launching nih, tadi ada yang Salamu juga kan, wah saya penasaran nih, mumpung mungkin teman-teman sobatmu yang di rumah bisa banget nih ya nitipin barangnya gitu kan, nitipin jualannya, daftarkan jualannya gitu kan. Kalau kita nggak punya, kita kalau nggak punya platform ya buat jualan di mana nih, atau enggak kok jualan di Shopee itu udah sangat ketat sekali gitu kan. Harga banget Bun. Ada Salamu yang mungkin persaingan bisnisnya masih kecil dan untungnya masih bisa besar gitu. Nah, oke, terakhir nih ya Pak Jamal ya, apa nih harapan Bapak untuk kader-kader Muhammadiyah, khususnya Angkatan Muda Muhammadiyah, untuk mengikuti acara cabang ranting Expo dan Award ini? Ya, jadi tadi saya bilang Muhammadiyah itu kan gerakan kaum muda ya. Betul. Orang tua pun di Muhammadiyah itu berpikirnya anak muda. Maka anak-anak muda yang beneran, yang usianya masih muda-muda, milenial, Gijamano itu dan sebagainya. Saya kira harus tahu cabang dan ranting. Termasuk tadi yang di Yayan itu kan IMM Win ya. Itu cabangnya di mana kan nggak tahu tah. Lalu saya Pak, itu masuk cabang ranting mana itu ya nggak tahu ini. Kenali cabang Gondomanan, cabang Gondokusuman dan sebagainya itu agar IMM tidak menjadi anak-anak muda, bukan menjadi kekuatan yang terpisah dari perserikatan. IMM apapun pemuda itu bagian utuh dari perserikatan Muhammadiyah. Maka kalian, ada adikku, anak-anakku harus peduli cabang dan ranting. Buat cabang ranting itu menjadi sebuah institusi, lembaga, entitas yang menarik. Sehingga anak-anak muda kembali bermuhammadiyah. Bangga bermuhammadiyah. Buat itu media informasi yang menarik di situ. Wujudkan amal usaha yang kreatif, inovatif. Semua adik-adikku, anak-anakku bisa berperan di cabang ranting. Buat wajah berkemajuan di ranting kita, di cabang ranting cabang kita. Dan Anda bisa belajar pada cabang ranting yang sudah maju-maju, yang mengelola uang miliaran rupiah, yang manfaatnya dirasakan oleh umat. Ayo, anak muda, tonton ini, ikuti cabang ranting Award, cabang ranting Expo, dan mulai dekat pada cabang ranting, bercengkrama di sana, bergembira di sana, untuk mewujudkan cabang ranting yang bergembira dan berkemajuan. Itu. Wah, keren banget. Mau tepuk tangan dulu boleh ya? Lagi. Nah, sobatmu berarti tadi yang perlu diingat ya, jangan lupa tanggal 19 Februari sampai 1 Maret. 1 Maret, di mananya mungkin bisa kepoin aja sosial medianya LPCR PP Muhammadiyah di @lpcr.muhammadiyah. Mungkin di sini sobatmu yang aktif di Instagram ya di lpcr.muhammadiyah atau di Twitter LPCR PP Muhammadiyah, ataupun di Facebook juga ada Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Pimpinan Pusat Muhammadiyah, ada fanspage-nya. Jadi bisa meluncur ke sana, bisa cari tahu ini kalau mau menyaksikan di mana ya gitu. Bisa kepoin lah ya. Betul banget. Langsung meluncur ke sana nanti. Yes. Saya sih di spill sama adminnya itu bakalan launching webnya itu di tanggal 14 Februari 2022. Jadi ya, beberapa hari lagi. Jadi langsung meluncur aja ke sosial medianya LPCR PP Muhammadiyah. Asik banget dong yang nonton kita hari ini dapat spillan Ya, itu ya tanggal 14 besok. dapat informasi yang menarik, yang daging banget gitu kan. Terima kasih Pak Jamal. Terima kasih banget Bapak. Sudah hadir, sudah mau main di Radio Muhammadiyah. Sukses acaranya. Amin, terima kasih, mohon doanya. Amin. Dan kita juga bakalan datang sih. Nah, kalau kita bakalan datang, pasti sobatmu juga harus datang dong ya. Di acaranya Cabang Ranting Award dan Virtual Expo yang keempat. Terima kasih Pak Jamal sekali lagi. Kami tutup. Nun wal kalimah yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatmu jangan lupa selalu saksikan kita di www.radiomuhammadiyah. Dadah. Assalamualaikum.
Thank you.